Killing Time Before Maghrib with B-Voice. Halo listener, di Killing Time Before Maghrib with B-Voice kali ini, Nina sama Kanisa bakal ngomongin tentang Ramadan post kuliah online. Yuk dengerin keseruan mereka. Halo semuanya, welcome back to Killing Time Before Maghrib Volume 3 barengan sama gue Nina dari Divisi Announcer. Sama gue Kenai dari Divisi Announcer 21 juga. Aduh, nah kayaknya tuh ini adalah pertama kali kita syuting begini ya. Seru ya? Iya ternyata kayak ada groginya tuh dapet gitu loh. Dan gue kayak baru pernah juga nih ngeliat studio di Binus tuh ternyata secanggih ini ya. Bener, dan hari ini hari pertama puasa. Nah iya jujur gue tuh sebenarnya agak-agak panik gitu loh. Karena kan puasa kali ini semua kegiatan kita tuh offline gak sih? Bener, udah gitu sekarang kuliah juga udah offline, siaran juga udah offline. Tuh kadang kayak aduh hektik banget kadang tuh pasti itu laparnya berasa banget ya. Iya kayak gue tuh terakhir kayak gini kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu gak sih? 2023, berarti 3 tahun sebelum yang Covid lalu. berarti kan? Iya, berarti kayak sebelum hampir 3 tahun yang lalu itu terakhir ngerasain puasa di mana yang kayak full kegiatan gitu loh. Dan 3 tahun tiba-tiba online, terus tiba-tiba offline lagi, jadi lumayan agak kaget ya. Bener, sebenarnya kayak puasa offline, puasa online tuh nggak seru sih menurut gue. Kenapa gitu tuh menurut lo? Soalnya jadi susah aja mau keluar, mau book bersama. Biasa kan punya banyak acara book bersama temen kan, sama teman, sama betul. Keluarga. Nah pas Covid tuh jadi kayak ketunda semua gitu loh, karena pada kayak takut virus ini virus itu. Ya betul, jangan kan kayak sedangkan ya gue tuh waktu pas dulu puasa online kayak mau ada jadwal buat ketemu sama teman-teman gue aja tuh bokap gue agak strict yang kayak aduh kamu keluar terus ketemu sama orang-orang banyak ya kan, jadi kayak otomatis tuh harus buka puasa di rumah yang kayak aduh vibesnya tuh itu doang gitu loh. Bener, bukan karena bosan sama keluarga, maksudnya kayak keluarga lagi gue kan juga mau ya bukber sama teman-teman gue. Iya jujur, dan gue pernah ada di momen kayak emang ini tuh Covid lagi tinggi-tingginya banget sampai gue tuh harus buka puasa sama teman-teman gue tapi online lewat Zoom. Sumpah katro Gue beneran karena kayak gue udah kangen banget, terus udah ngeset jadwal beberapa kali tapi kayak Covid tuh terus naik. Dan kebetulan tiga-tiganya tuh teman gue ini strict parents masalah Covid ya, termasuk bokap gue. Jadi kayak yaudahlah kita buka puasa di Zoom aja. Terus beneran gue bikin Zoom meeting bertiga sama Kiki Naila, tahu kan lo? Ya. Terus gue buka puasa di Zoom. Itu katro banget sih. Tapi jujur. itu persahabatan, namanya. Itu tuh kayak melambangkan persahabatan. Karena menurut gue tuh kalau misalkan bukber offline tuh lucu aja gitu. Ada momennya lo bisa foto di mana lo pakai kaftan. Kadang tuh kayak kalau udah mau ke tahun puasa baru tuh gue kayak aduh beli kaftan baru nggak ya? Iya, gue juga suka pikir gitu. Tapi kadang-kadang tuh kaftan harganya suka kurang ajar. Iya. Gue tuh suka kayak lah kemarin gue udah pakai kaftan ini kok gue pakai kaftan ini lagi ya, kan nggak mungkin gitu. Nah experience kuliah kalau offline tuh apalagi kalau misalkan sekarang ya kuliah offline sama puasa, takutnya tuh kayak sering ada godaan di luar. Lo pernah bulan puasa nggak? Waduh. Tolong ya buat orang tua ini. Enggak. Tapi gue pernah pertama kayak aduh nonton gak ya nyokap gue. Ya cuma selalu nggak pernah. Gue jujur gue nggak pernah. Gue nggak pernah kayak aduh bolong deh. Enggak, gue nggak pernah. Cuman gue tuh jarang banget sih, benar bisa dihitung jari. Karena gue tuh orang yang kayak menurut gue agak kuat sih kalau puasa. Karena menurut gue juga misalnya gue puasa tuh aji mumpung supaya gue kurusan dikit gitu loh. Karena gue tipikal orang yang kalau puasa berat badannya turun, kan ada orang yang naik kan BB-nya. Nah kalau gue tuh malah BB-nya turun. Jadi menurut gue aji mumpung lah kalau puasa. Tapi kalau kegiatannya kayak hektik banget yang dijemur panas yang bolong itu gue pernah sekali. Sorry banget. Kering banget. Sorry banget nih mah, kayaknya aku harus beli pucuk harum deh. Dan kalau misalkan gue tuh nggak mau bolong puasa di tengah-tengah, misalkan kayak jam 12 nih terik banget ya, gue nggak mau bolong tuh karena kayak sayang aja gitu. Kayak gue tuh pengennya 1 bulan penuh gue full puasa. Nah cuman menurut lo gimana nih, apakah nanti kan offline, nah terus kayak lo pasti ketemu sama setan-setan di Binus ini. Bener. Lo apa tindakan lo, apakah lo bakal tetap kayaknya fix date bulan ini gue full, apa udah mulai agak tergoda dikit? Enggak, jujur gue nggak akan bolong puasa. Tolong dicamkan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya udah bolong kita videoin ya teman-teman ya. Cuman gue juga sebenarnya pengen sih nggak bolong di puasa bulan ini, karena kayak sayang aja gak sih, dosa udah menumpuk ya, masa puasa juga bolong kan nggak mungkin. Puasa lu tahun ini pahalanya diterima? Terima.
Harusnya gue yang nanya ke lu, puasa lu di tahun ini pahalanya diterima nggak? Alhamdulillah, amin ya Allah, semoga diterima ya Allah. Perasaan lu 40 hari. Aduh, Semoga diterima. inside jokes ya Gusner, tapi emang nih orang bandel kadang-kadang. Cuman ya udah, semoga nggak ada godaan gitu-gitu, karena gue sendiri tuh agak sebenarnya gampang tergoda. Cuman emang kuat sebenarnya tuh, kayak kuat gue tuh, cuman gue tuh gampang tergoda kayak gue juga pengen deh minum-minum yang kayak gitu. Ada lagi gitu Iya kan, apalagi kayak es pucuk harum seger-seger pakai es batu, itu seger banget kayak. Dan kalau misalkan dulu tuh zaman-zamannya puasa, zaman-zaman gue kelas SD lah, itu tuh gue sering banget sholat taraweh. Tapi kenapa sekarang gue jadi jarang? Tapi gue biasanya emang masih sholat taraweh, tapi kayak seminggu pertama doang. Iya gak sih? Apa enggak kayak enggak, kadang emang kalau taraweh tuh makin minggu terakhir puasa tuh makin kosong tuh syafnya. Makin maju. orang-orang udah banyak acara bukber. Iya, bener. Nah, ya nggak sih? Bener. Jadi kayak ya udahlah, sholat taraweh di rumah Bukber, aja. mudik, ya kan? Iya, soalnya gue tuh orang yang sebenarnya tarawehnya seminggu pertama doang. Tapi karena ini offline, gue ngerasa kayak gue aja kelas ada beberapa yang sampai jam 7 sampai jam 5. Bukber Sedangkan deh tuh lu tuh sama temen lu. rumah gue jauh kan, dari Binus ke rumah gue tuh lumayan. Jadi kayaknya untuk taraweh kali ini gue di rumah aja kali ya. Itu nggak akan terrealisasikan sih menurut gue. Karena gue tuh bisa enggak, gue jadi. tuh karena kayak hari ini gue nggak taraweh di tempat komplek gue deh, gue di rumah aja. Nggak mungkin anjir, gue cuman udah gue tidur aja, scroll TikTok. Cuman lo diomelin gak sih sama nyokap lo kayak, Kanisa, sholat taraweh gitu? digituin cuman kan gue jadi kayak ya udah sih, tahun lalu sholat. Cuman gue yang kayak kalau misalnya Nina sholat taraweh, iya di rumah, gue selalu bilang kayak gitu. Karena emang di rumah gue tuh jarang gitu. Satu keluarga. Jadi kayak tarawehnya di rumah. No. Jadi kayak oh ya udah, mereka taraweh di rumah, gue juga taraweh di rumah gitu. Apalagi kalau misalnya kayak bokap gue taraweh, ya udah bokap gue aja. Lo pernah nggak kayak misalnya taraweh nih, lo izinnya taraweh tapi lo kemana gitu? Iya, pas gue SD gue pernah, gue izinnya gue taraweh tapi gue main sepeda sama teman-teman. Terus diomelin nggak? Kan nggak tahu bokap gue. Oh tapi enggak abis itu kan. udah. Kan udah SD lah, enggak Udah kenapa-napa. lama ya. Cuman gue juga pernah kayak gitu. Gue kayak izinnya taraweh tapi gue malah jajan sama teman-teman gue ke Indomaret. Kayak gitu-gitu. Emang masa kecil kurang bahagia. Cuman kayak menurut gue kangen gak sih masa-masa kayak gitu? Kangen jujur, dan semoga di tahun ini di puasa offline tuh jadi kayak bisa balikin nostalgia lagi ke zaman-zaman dulu gitu loh. Aduh, susah. Tapi sumpah ya, gue tuh suka ngeliat-ngeliat di TikTok. Kalau misalnya tahu ada yang kayak ngasih tahu video tentang vibe zaman 2010 waktu pas puasa, yang kayak beduknya tuh masih apa ya, masih mentok banget, yang kayak duk. Iya, terus azannya juga masih kayak zaman-zaman dulu banget. Kadang tuh gue suka kangen gitu loh, hal-hal kayak gitu. Dan sekarang tuh kayak kita nggak ada. Soalnya gue ngerasa teman-teman kecil gue udah nggak ada sekarang, udah pada sibuk masing-masing nggak sih? Iya bener, gue tuh kayak sama teman-teman komplek gue yang dulu gue sering main sepeda, itu gue udah bener-bener gak deket sama sekali. Gue lebih dekat sama teman-teman gue di kuliah, di SMA, karena kayak lebih sering bukber yuk, ayo makan cantik gitu-gitu. Iya sama, cuman kadang nyokap gue tuh suka marah gitu loh. Nah misalnya kayak gue kebanyakan bukber tuh, nyokap gue kayak bukber mulu di rumah dong gitu, suka kayak gitu. Dan gue yang kayak lah ya temen aku banyak masa nggak diain gitu. Kalau nyokap gue tuh kayak kenapa sih nggak bukber sama teman-teman kecil gitu loh. Soalnya nyokap gue tuh masih deket juga sama nyokapnya teman-teman gue yang kecil. Gue tuh nggak bisa. Lu gitu juga sih. Gue tuh nggak bisa keep in touch lagi sama orang yang udah lama banget gue nggak deket, nggak jarang berkomunikasi gitu loh. Gue tergantung orangnya gitu loh. Kadang suka berubah, mereka tuh personality-nya suka berubah. Misalnya kayak dari kecil emang klop banget, terus tiba-tiba pas gede jadinya jauh. Kayak gue tahu deh salah satu temen sepeda lu ya dulu ya, yang ketemu di ini kan. Itu udah gak klop lagi sekarang. Udah enggak. Udah tuh makin cantik dia sekarang. udah enggak klop lagi tuh buat gue. lo kalau ngerasa ajaknya main sepeda lagi. Mainnya udah bukan sepeda sekarang gue. Dia juga bukan sepeda kali. Dia lebih bukan sepeda, dia udah mobil bagus sekarang mainannya, Nay. Gue temenin kali ya. Biar dapet ini ya. Tapi gimana, Nay? Menurut lo kayak ekspektasi puasa waktu pas kuliah offline sama siaran offline. Nah, kan kita juga siaran gak sih? Iya, itu iya. full ngomong 2 jam. Puasa lagi kan. Berkuah mulut pasti. Pasti puasa. kelar-kelar itu, Nin ayo lorong. Wah, gimana nolaknya ya? Penolakan gimana nih? Lorong itu emang tempat kurang ajar. Iya kan? Makanya gue Orang tuh kalau lorong yuk,
nggak bisa nolak gitu gue. Ini aja ngobrolin ini di sini nih kayak nggak ada minum tuh rasanya agak kering tenggorokan, apalagi kalau 2 jam siaran ngomong terus lanjut kelas. Wah berat sih. Rada ST 1 yang segitu. Iya tapi enggak deh, jangan sampai kayak gitu. Tapi ya kalau kepepet nggak apa-apa gak sih? Ya semoga tahun ini bisa full, jangan bolong-bolong. Lu suka bolong nih, gue tahu. Enggak enggak. Gue tuh jarang bolong. Gue tuh paling kayak bolong tuh emang kalau kepepet doang. Karena yang gue bilang tadi aji mumpung gitu loh. Kayak sekalian ngurusin badan, sekalian olahraga. Tapi mau nggak ntar pas kita puasa kita olahraga yuk? Ih capek banget gak sih? Nanti jam-jam segini, jam-jam sekarang kan jam-jam sore nih mau maghrib. Oh sekalian dinner ya? Ya dinner apaan? Sekalian kita buka. Iya, buka juga paling apa sih, gorengan gak sih? Oh ya, nah lo kalau buka tuh langsung makanan gede atau lo makan takjil dulu? Nah gue tuh orangnya, ini mungkin salah satu hal kenapa gue kalau puasa gue bilang gue tuh suka kurus, karena gue tuh nggak makan nasi kalau buka puasa. Jarang banget. Lo makan nasi emang? Beda banget sama gue. Gue kalau buka puasa itu gue selalu langsung makan besar. Biasa kan ada orang yang kayak makan besar itu habis taraweh, nah, gitu iya. kan. Nah gue tuh nggak bisa. Gue tuh satu keluarga kalau buka puasa langsung makan besar. Oh gue enggak. Gue tuh nyokap bokap gue juga selalu makan besar. Adek gue juga kayak gitu. Cuman gue tuh emang aja. Iya, gue tuh kalau misalnya buka puasa ya udah, misalnya kayak takjil, nyokap gue beli piscok, beli gorengan, beli apa kayak gitu, beli puding, donat. Ya gue makan cuman itu doang, satu-satu gue cemilin, terus udah gue nggak makan lagi sampai nanti sahur. Ih gitu. Karena itu kan termasuk dikit kan. Gue nggak kayak gitu sih. Gue selalu makan besar. Cuman takjil yang paling gue tunggu-tunggu itu risol sih. Risol yang bihun. Risol yang ada ininya gak sih, kayak kuahnya gitu. Risol yang ada kuahnya itu risol apa pempek? Risol dong. Risol tuh suka ada kuahnya kadang-kadang. Emang iya ya? Nyokap gue suka beli gitu. Risol tuh suka ada kuahnya. Nah, kadang-kadang juga gue suka banget beli piscok yang lumer. Itu tuh enak banget. Itu tuh kalau buat buka puasa enak banget. Dan FYI gue tuh gak terlalu suka kolak. Gue kalau kolak pisang gue suka, kecuali kalau misalnya kayak kolak labu, kolak ubi. Gue tuh nggak ada nenek gue tuh suka buat kayak gitu. Gue tuh nggak suka. Kalau pokoknya gue sukanya pisang doang. Dan gue kalau makan pisang goreng, gue sukanya tuh pisang gorengnya tuh yang lembek. Lo sukanya pisang goreng yang lembek atau yang sekel gitu? Pisang goreng yang gue suka yang crunchy pokoknya. Nggak jelas orang ditanya yang lembek sama sekel tuh rada keras gitu loh. Gue tuh jarang makan pisang goreng karena menurut gue terlalu manis. Gue juga nggak suka kolak karena menurut gue terlalu manis. Tapi gue suka piscok karena dia lumer-lumer gitu. Karena ada coklatnya juga ya. Terus gue tuh makan apa lagi ya biasanya kalau takjil tuh? Misalnya lo suka kolang-kaling nggak? Suka. Gue nggak suka lagi. Bokap gue tuh suka beli kolang-kaling rasa leci. Hah, demi apa sih? Itu beli di mana? Kok dia batuk sih? Iya, bokap gue tuh suka beli kolang-kaling rasa leci. Banyak sih sebenarnya rasanya, rasa leci, koko pandan. Cuman gue paling suka nih rasa leci, warnanya putih gitu. Cuman ya udah mungkin orang beda-beda ya. Ada yang sekali makan besar, ada yang sekali makan tapi dikit gitu. Tapi kalau sahur lo makannya banyak nggak? Gue sahur cuman kayak goreng sosis, indomie pakai nasi, cuman kayak gitu doang. Atau enggak makanan sisa habis buka puasa. Tapi tuh gue biasanya kalau sahur tuh gue BM sama nyokap gue, kayak gue mau dibikinin es teh manis, gue mau pokoknya gue lo aneh banget soalnya kalau kayak gitu pas buka puasa gak sih? Karena gue kalau nggak dikasih minum-minuman yang seger, gue tuh nggak akan melek. Cuma tantang siram aja ya. Dulu tuh, sumpah ini tuh lucu banget. Dulu tuh nyokap gue cara bangunin gue tuh orangnya susah banget bangun sampai sekarang ya. Gue tuh selalu bangunnya tuh siang. Jadi kayak kalau dibangunin tuh susah banget. Nah nyokap gue itu nyokap gue itu suka banget bikinin teh. Nyokap gue udah tahu pokoknya kalau gue sahur caranya adalah nyokap gue bikinin es teh manis yang super dingin, terus gelasnya ditempelin di pipi gue. Itu gue baru bangun. Kalau nggak gitu nyokap lu boleh juga tuh. Karena kalau nggak gue nggak akan bangun tuh kayak gitu. Jadi es teh manis kan gelasnya dingin banget tuh kayak berembun-embun gitu. Itu ditempelin ke pipi gue, baru gue bangun. Karena kayak tanda nih kayak ini es teh manisnya udah jadi. Kalau gue kalau dibangunin tuh mesti diteriakin. Itu mah kayak kayaknya kalau nggak bangunin juga diteriakin ya. Diapain terus? Kalau kayak bokap gue yang bangunin gue tuh ibu gue tuh kalau ngebangunin gue kayak Nisa bangun. Kalau gue udah kurang ajar banget nih nggak bangun bokap gue ngambil gayung terus digini-giniin ke gue. Gue kayak dijampe. Gue marah tau kalau kayak gitu kayak sabar dong gitu. Cuman kadang gue suka kayak kalau emang gue nggak mau bangun sahur, gue suka bilang kayak aku nggak sahur.
Tapi gue cuma sama-sama, minum. gue juga pernah kayak gitu, kayak kalau misalkan gue udah ngantuk banget nih, gue nggak mau bangun, ya udah gue nggak sahur aja nggak apa-apa. Iya, cuman kadang berasa nggak menurut iya, lo? gue sih enggak ya, kayak ya udah Sama aja. Dan katanya kalau misalkan lu pas sahur lu minum, lu gadoin timun, itu lu hari-hari lo di puasa tuh malah nggak berasa aus tau. Nah iya, kakek gue itu FYI dulu tuh dia tuh sering banget buka puasa sama sahur tuh pakai parutan timun. Iya karena nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Tapi enak. Gue nggak suka timun. Tapi itu enak kalau udah dijadiin begituan tuh enak. Oh. Gue tuh suka makanin dulu, tapi kayak ya udah gue nggak yang kayak setiap kali tuh harus makan gitu. Cuman gue mau nanya, please, gue mau nanya banget. Lu kan ini kan bulan puasa, udah masuk bulan puasa kan. Lu tuh bayar utang nggak? Gue bayar kok, cuman Belum lunas ya. belum lunas ya. Cuman belum lunas. Cuman katanya tuh nggak boleh kan katanya nggak puasa. boleh. Iya. Katanya tuh gue nggak tahu ya, gue denger dari siapa. Pokoknya tuh bayarnya tuh kalau misalkan lu nggak bayar puasa, lo mesti kayak zakat gitu. Gimana ya? Gue juga ngerti. Ya emang kayak gitu nggak sih? Tapi berarti puasa lu nih terbayar ya, tercatat ya nilainya ya. Iya, cuman ya nggak terbayarnya bukan gara-gara gue bolong, gara-gara gue hate. Jadi ya cuman kan maksud gue itu harus diganti kan. iya benar. Kayaknya gue juga belum lunas sih. Bokap gue tuh sebenarnya udah berisik banget kayak gantinin puasa. Iya, tapi karena kayak gue ngerasa kalau misalnya gue lagi puasa di tengah teman-teman gue yang pada makan, itu nggak bisa kayak gitu. Takutnya kayak tiba-tiba hari itu temen gue ngajakin makanan gue suka gitu. Nah itu biasanya gue suka batal sih, kayak udahlah batal aja lah, besok aja deh. Iya. Masih ada hari esok gak sih? Bener. Nah semoga tahun ini puasanya gak ada bolong-bolong ya. Ya wish gue, ini gue dulu ya. Iya. Wish gue buat bulan puasa tahun ini semoga makin seru. Yang pertama karena kayak apa ya, dikelilingin sama orang-orang yang lagi puasa juga dan kita bisa ketemu gitu. Terus juga semoga gak ada bolong kecuali haid. Amin. Terus gue yang paling gue pengenin banget semoga di bulan puasa ini sholat dan ngaji gue jadi rajin supaya bisa kayak kebawa ke bulan-bulan berikutnya yang bukan bulan puasa gitu. Iya benar. Kalau Dan kalau wish puasa gue tahun ini semoga bener sama puasa gue nggak bolong karena bayar utang itu beban ya. Dan semoga banyak bukber yang bisa gue datengin, karena kayak gue tuh tahun kemarin tuh bukber dikit banget. Iya. Semoga kan kayak bisa foto-foto gemoy, Kayak kaftan ya pakai sih. kaftan. Tapi kayaknya naik ya nih. Gue agak melenceng dikit. Kayaknya tuh walaupun kita sekarang udah offline dan udah bisa ketemu sama teman-teman, kayaknya lo tuh lebih banyak waktu buka puasa sama gue daripada sama teman-teman lo yang lain. Bener gak sih? Bener. Karena kayak kita tuh setiap hari Setiap hari. ketemu. FYI gue sama Nina udah temenan 7 tahun. Ya. Feels like 10 tahun. Feels like 20. Ya udah, tapi semoga gue dan Kena juga persahabatannya langgeng. Dan thank you for watching ya listener, sama Thank semuanya you juga buat studio KMI Binus yang udah minjemin kita. Ini tempat studio kita ngobrol-ngobrol bagus sekarang dan ya. bersih banget ya, Iya Nak, bener, ya. bersih banget. Jadi kalau misalnya lo pengen bisa juga diurus untuk coba syuting di sini. Dan don't forget listener to follow B-Voice Radio social media on Instagram, Twitter, TikTok, dan Spotify. Dan jangan lupa juga apa? Dan jangan lupa juga streaming terus ke YouTube ya B-Voice ya. Like, YouTube-nya comment, B-Voice. and subscribe. Dan kalau misalnya listener pengen suka sama konten kita berdua, terus kayak pengen Iya boleh komen iya juga nggak sih, ya, kayak, Nina dan Kenang iya, mau lagi dong. Iya kayak Nina dan Kenang bikinin konten ini dong, ngobrolin tentang ini dong. Bisa banget langsung komen di bawah. Dan kalau misalnya ada yang pengen rekrut gue dan Kenang buat job, bisa Kontak person gue ada di bawah ya. Bisa calling PA gue. atau bisa juga ke Dava Prawira. Selamat menjalani ibadah puasa dan sampai jumpa di episode berikutnya listener. Bye.